kurang ajar ini Edis. Edis, kau jangan begitu. Saya belum bertanya loh. Ini sesat ya. Dengar, ini sesat ya. Saya belum jawab. Edis, kenapa kau takut? Kelihatan kan? Ini iblis. Kalian jangan dukung Edis. Menurut Pak Edis, klarifikasi Yesus apa? Penyaliban ini ada rencana iblis atau rencana Allah Bapa? Rencana iblis. Rencana iblis. Nah, saya mau lihat dulu Edis jelaskan sama. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, wow, kita itu sangat istimewa. Nah Bapak Ibu Tuhan, para pencinta Injil Habagat dan para pengikut Kristus yang setia, bagaimana cuplikan video tadi ketika Bang Edis TV masuk ke tempatnya Pak Bom, lalu terjadi seperti itu. Nah, sebelum kita lanjutkan cuplikan videonya, mari kita simak terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Esra Sulu. Dan sebelumnya, mari tempatkan hati dan pikiran kita di tempat yang netral. Jangan belum apa-apa kita sudah menilai, sudah komen, apalagi komentar yang negatif ya, itu tidak boleh. Mari kita tunjukkan komentar yang positif. Kita ini anak-anak Tuhan, saling mengasihi satu sama yang lain, saling mendukung satu sama yang lain, dan saling mendoakan satu sama yang lain. Dan kalau kita melihat, ini juga ikut andil si jahat, ikut andil si iblis di dalamnya, sehingga anak-anak Tuhan ataupun para apologet ya tercerai-beraikan, saling menunjuk, saling menyalahkan, saling menghina, saling menjatuhkan. Ini justru si jahatlah, iblislah yang menang dalam hal ini. Nah, Bapak Ibu, iblis memang selalu ingin mengambil andil untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, sehingga dia dianggap seorang pahlawan, dan dalam hal ini dia menang. Banyak orang mengatakan dia pahlawan, terutama sekali orang-orang di luar kekristenan yang tidak memahami apapun, membaca firman Tuhan hanya menghina dan mengolok-olok Alkitab. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita simak sama-sama bagaimana penjelasan daripada Bapak Pendeta Esra Sulu. Dan nantinya kita akan melihat lagi diskusi Bang Edis bersama dengan Pak Bom. Shalom Pak, tolong bahas siapa yang menghendaki penyaliban Yesus. Ini kaitannya masalah banyak ini. Karena banyak orang ada kirim pertanyaan, ya saya juga tidak tahu ada apa. Ya, tapi banyak sekali ada WA masuk saya tanya ini. Ya, lalu ada juga yang berkata sebelumnya bahwa menurut Edis TV itu iblis yang kehendak iblis untuk Yesus disalibkan. Sekarang saudara ingat pada waktu saya khotbah seri ini beberapa minggu yang lalu, Kristus itu sudah ditentukan sebagai juru selamat sebelum dunia dijadikan. Kan? Artinya sebelum manusia jatuh dalam dosa pun Kristus sudah ditentukan untuk jadi juru selamat. Kalau penentuan Kristus jadi juru selamat dalam kekekalan, bahkan iblis pun belum ada. Kenapa Tuhan tahu manusia akan jatuh dalam dosa, tapi kenapa dia masih mau cipta manusia? Sudah tahu manusia akan jatuh dalam dosa, tapi masih cipta. Mengapa? Dua alasan. Pertama, Tuhan sudah tahu manusia akan berdosa, tapi dia tetap mau mencipta manusia. Kenapa? Karena manusia dicipta bukan untuk berdosa. Kita tahu bahwa bikin pesawat bisa jatuh, tapi kenapa masih tetap bikin pesawat? Karena pesawat dibuat bukan untuk jatuh. Pesawat dibuat untuk bawa orang terbang dari satu tempat ke tempat lain. Resikonya dia jatuh. Tapi kedua adalah karena Tuhan sudah punya obatnya. Obatnya adalah penebusan Kristus. Itu sudah jadi sebelumnya. Kalau dalam kekekalan Kristus sudah ditentukan jadi juru selamat melalui penyaliban, iblis belum ada, manusia juga belum ada, dosa juga belum ada. Jadi itu kehendak siapa? Ya, bisa tampilkan ayat ya. Coba Yesaya 53 ayat 10. Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan, ini Yesaya 53 ini nubuat tentang hamba Tuhan yang menderita, itu Kristus ya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan.
Ini menuju pada Kristus. Jadi siapa yang berkehendak Kristus disalibkan? Tuhan berkehendak. Kisah Rasul pasal 2 ayat 23. Kisah 2 ayat 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh. Jadi pembunuhan dan penyaliban Kristus itu menurut maksud dan rencana siapa? Rencana Allah lah. Juga coba 1 Petrus 1 ayat 20. 1 Petrus 1 ayat 20 yang sudah kita bahas. Dia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tapi karena kamu baru menyatakan diri pada zaman akhir. Dia telah dipilih. Dipilih untuk apa? Konteksnya dipilih untuk menebus. Berarti penyaliban Yesus itu rencana Allah. Ya. Nah, apakah atau di mana titik peran iblis di sini? Menurut saudara, iblis itu kepengen Yesus disalib atau tidak? Ya. Halo. Iblis tidak pengen Yesus disalib. Oke. Salah satu orang yang berperan di dalam penyaliban Yesus pada akhirnya itu adalah Yudas Iskariot. Karena dia menjual Yesus, akhirnya Yesus ditangkap, lalu Yesus dieksekusi. Sekarang lihat Lukas 23 ayat 3. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Begitu iblis masuk, akhirnya Yudas pergi lalu jual. Ya. Nah, terus Yohanes pasal 13 ayat 27. Yohanes 13, 27, 28. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, dia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata padanya, apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera. Dia pergi jual Yesus. Yudas menjual Yesus, Yesus disalibkan. Apa yang menyebabkan Yudas pergi? Iblis masuk ke dalam dia. Pertanyaan saya adalah, apakah iblis menghendaki Yesus disalib atau tidak? Kalau dia tidak menghendaki, ngapain masuk di Yudas? Maka dengan kata lain, iblis juga mau Yesus disalib. Nah, iblis juga mau. Kalau begitu sebenarnya penyaliban Yesus itu kehendak Allah atau kehendak iblis? Kehendak dua-duanya. Hanya karena iblis tidak maha tahu, dia nggak tahu dia punya tujuannya jahat, yaitu membinasakan Yesus. Yang dia tidak tahu bahwa ternyata ketika dia mau membinasakan Yesus, ternyata kematian Yesus malah menjadi jalan penebusan. Sekarang saya tanya saudara ya, kisah Ayub itu ujian dari Ayub menderita, itu ujian dari Tuhan atau cobaan dari setan? Dua-dua bertemu. Kenapa? Karena setan mau mencobai Ayub, tujuannya jelek, hancurkan iman Ayub. Tapi Tuhan izinkan itu juga. Tujuannya apa? Supaya iman Ayub terbukti benar. Maka dari kacamata Tuhan ini adalah ujian buat Ayub. Tapi dari kacamata iblis ini adalah cobaan buat Ayub. Tuhan bertujuan baik supaya iman Ayub timbul seperti emas, tapi setan bertujuan jahat supaya iman Ayub hancur. Motif tujuan berbeda, tapi bertemu pada satu titik, yaitu penderitaan Ayub. Nah, iblis ini, Yesus ini harus dihancurkan, matikan dia supaya binasa. Bagi iblis tujuan motifnya jahat, tapi bagi Tuhan dan iblis tidak tahu ini, dengan matinya Kristus dosa ditebus. Maka dengan kata lain, begitu Kristus mati, mungkin iblis mau bersorak, tahu-tahu terjadi penebusan, dia kecolongan. Karena apa yang bagi dia harusnya mendatangkan hasil baik, ternyata justru hasil baiknya bagi Allah. Jadi sebenarnya kalau mau bicara penderitaan Kristus itu rencana siapa? Rencana kedua-duanya, tapi rencana kekalnya itu rencana Allah dari kekal. Iblis itu bikin rencana di tengah jalan,
tapi dia kecolongan karena dia tidak tahu seluruh rencana keselamatan Allah. Nah, itu baru jawabnya komplit daripada bertengkar rencana Allah, rencana iblis, rencana Allah, rencana iblis. Ya, mereka tidak tahu bahwa dua-dua berperan di situ ya. Jadi sebenarnya kedua hal itu bertemu. Dari sisi Allah, salib adalah rencana keselamatan. Dari sisi iblis, salib adalah upaya untuk membinasakan Yesus. Tapi justru melalui salib itulah rencana Allah menang, iblis kecolongan dan dipermalukan. Ya, begitu jawabannya. Apakah penyaliban Yesus itu kejahatan? Melalui kejahatan itu. Maka dalam Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud untuk melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Maka dengan kata lain begini, lu jahat urusan lu dan lu harus bertanggung jawab. Tapi Allah bisa mengubah kejahatan itu untuk sebuah tujuan yang baik. Ya. Bukan Allah yang mengilhami kejahatan itu, tapi dia membiarkan kejahatan itu terjadi dalam kedaulatannya. Ya, dan dia mengarahkan, mengatur untuk terjadinya sebuah tujuan yang lebih besar. Nah, ini misteri yang besar antara kedaulatan Allah dengan tanggung jawab manusia. Tapi saya mau kasih saudara paham ini dengan lihat tabel ini. Coba saudara lihat tabel ini ya. Antara Allah dan manusia. Peran Allah merencanakan keselamatan sejak kekekalan. Manusia secara sadar menolak dan membunuh Yesus. Motivasi Allah itu kasih keadilan dan anugerah. Tapi motivasi manusia iri hati, penolakan, kebencian. Tanggung jawabnya Allah tidak bersalah karena tujuannya kudus. Tapi manusia bersalah dan bertanggung jawab karena tujuannya jelek dan mereka akan dihukum. Karena itu maka penyaliban Yesus adalah rencana Allah untuk menebus manusia. Tapi juga ada kejahatan yang nyata dari manusia, maka manusia harus bertanggung jawab. Allah tidak membuat manusia berdosa, tapi Allah menggunakan keputusan bebas manusia yang berdosa itu untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah kita terlalu besar untuk dikalahkan oleh kejahatan. Justru dia mengubah kejahatan terbesar menjadi keselamatan terbesar. Maka sebenarnya salib Kristus itu tempat bertemunya rencana Allah dan kejahatan manusia. Di salib Kristus, rencana dan kasih Allah yang besar bertemu dengan kejahatan manusia yang paling besar. Kalau begitu, apakah kita harus berterima kasih kepada Yudas, kepada Pontius Pilatus, kepada Herodes, kepada imam besar Yosef Kayafas? Tidak. Kita bukan berterima kasih kepada penjahat-penjahat itu. Kita berterima kasih kepada Allah yang mengubah kejahatan itu jadi berkat bagi dunia. Saudaraku, bagaimana tanggapan kita semuanya setelah kita sama-sama mendengar, menyaksikan dan melihat apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Ezra Suruh. Dan mari kita lihat lagi bagaimana Bang Edis TV masuk ke debat pom-pom. Apa yang terjadi? Apa yang tidak baik kita jangan ambil. Kita ambil yang baik-baik Bapak Ibu ya. Yang tidak baik kita tidak boleh mengambilnya. Nah saudaraku, mari kita simak lagi kelanjutan diskusi Bang Edis TV bersama dengan Pak Bom-Bom. Kurang ajar ini Edis. Edis, kau jangan begitu. Saya belum bertanya loh. Ini sesat ya. Dengar, ini sesat ya. Saya belum jawab. Edis, kenapa kau takut? Kelihatan kan? Ini iblis. Kalian jangan dukung Edis. Menurut Pak Edis, klarifikasi Yesus apa? Penyaliban ini ada rencana iblis atau rencana Allah Bapa? Rencana iblis. Rencana iblis. Nah, saya mau lihat dulu. Edis jelaskan sama saya. Mana Edis?
Udah. Selamat malam teman. Malam bro, selamat malam saudaraku. Selamat malam. Gimana Pak Oke, Bom? saya minta Pak Edis bisa klarifikasi. Menurut Pak Edis, klarifikasi Yesus penyaliban ini ada rencana iblis atau rencana Allah Bapa? Rencana iblis. Bisa tunjukkan data-data ayat Alkitabnya, silakan. Oh boleh. Coba Pak Bom buka dulu Yohanes pasal yang ke-8. Baik. Iya, karena Pak Bom bilang mau belajar, makanya saya ajari begitu supaya Ya, ajarin saya aja nggak apa. supaya tidak semakin banyak orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa penyaliban itu rencana Bapa di surga. Penyaliban itu memang rencana daripada iblis. Tetapi sekalipun demikian, justru lewat penyaliban itu rahmat Tuhan dinyatakan. Coba silakan. Yohanes 8 ayat berapa? Yohanes pasal yang ke-8. Sudah ketemu? Ayat berapa? Ayat. Kita mulai dari ayat yang ke-43. Sabar, Wira tolong buka ya. Ayat berapa? 43. Kita mulai dari 42 sampai 44. Aduh. Silakan. Oke, saya baca ya. Ini tafsirannya Edis ya. Saya nggak tafsir. Kita nggak boleh nafsir-nafsir. Apa yang tertulis saja. Silakan. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapa. Kata Yesus kepada mereka, orang-orang Yahudi yang lagi diskusi sama Yesus. Betul. Terus? Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak datang menangkap firmanku? Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ini menurutmu penafsiranmu, saudara? Tidak. Di situ yang ingin membinasakan Yesus siapa? Iblis. Ya betul. Salah. Jadi Itu kamu penafsiranmu salah, saudaraku. Sebentar, begini Justru pelan-pelan ya, silakan. Di situ Tuhan kita Yesus sedang berdiskusi dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, di mana ahli-ahli Taurat berusaha untuk membinasakan Yesus, betul? Lanjut aja, kamu ngomong lanjut aja. Bukan, saya konfirmasi dulu, betul atau salah? Bagaimana, ulang? Keinginan untuk membinasakan Yesus adalah keinginan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Betul atau salah? Atau keinginan murid-murid? Bukan. Oke. Ahli Taurat, lanjut. Oke, siapakah yang menjadi bapaknya ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu? Iblis. Dan keinginan siapakah itu? Untuk membinasakan Yesus? Keinginan manusia itu. Ahli Taurat menurut Tuhan Yesus keinginan siapa? Orang ahli Taurat itu. Sekarang saya tanya, free will? Menurut kamu free will atau jangan kemana-mana dulu. Sebentar. Gini, saya mau belajar sama kamu. Kalau Pak mengundang saya mau belajar, biar saya ajarin sebentar. Enggak, kamu yang ajarin saya. Enggak apa-apa, terus. Nanti saya bertanya ya. Jadi ayat itu jelas, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Jadi keinginan untuk menyalibkan Yesus itu adalah keinginan iblis, bukan keinginan Bapa di surga. Bagaimana ada seorang Kristen mengatakan bahwa penyaliban itu keinginan Bapa di surga? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, coba buka Korintus. 1 Korintus 2. Bukan.
Sudah? Ayat yang ke-8. Silakan dibaca. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Mengenal Sebab siapa kalau itu? tidak ada dari penguasa ini yang dunia ini yang mengenalnya. Iya, Tuhan. mengenal siapa? Nyari itu siapa? Tuhan. Sebentar Oke. saya baca dari atas dulu. Silakan. Sungguh pun demikian kami dari ayat 6 ya. Sungguh pun demikian kami memberikan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Berarti iblis ya. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya, sebentar, kau diam dulu. Tidak ada dari penguasa ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Iya, jadi yang menyalib Yesus itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Yesus, adalah orang-orang para penguasa yang tidak mengerti hikmat Tuhan. Jadi berarti orang bagaimana itu orang berdosa bukan? Ya jelas. Oke, orang berdosa ya. Orang berdosa ya. Maksud saya begini, saya cuma menyampaikan begini saja Pak Bombo. Keinginan Bapa di surga itu adalah supaya Tuhan Yesus taat menghadapi penyaliban itu, bukan supaya Bapak itu supaya Bapak ingin bahwa Yesus disalibkan, bukan begitu. Bapak di surga ingin supaya Yesus taat, bahkan menghadapi penyaliban pun dia harus maju, tidak melarikan diri dari penyaliban itu. Sudah? Oke, saya rasa boleh Pak Bom. Sabar. Jangan kau lari. Saya mau bertanya, jangan kau lari sini, jangan kau buang kincing baru kau lari. Kurang ajar ini Edis. Kau jangan begitu. Saya belum bertanya loh. Ini sesat ya. Dengar, ini sesat ya. Saya belum jawab. Edis, kenapa kau takut? Kelihatan kan? Ini iblis. Kalian jangan dukung Edis. Bagaimana Bapak Ibu? Langsung ke kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Terima kasih. Shalom alaikum bishim habasiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus habasiyah. Waruah Kudus memberkati kita semua. Bapak Ibu jangan lupa terus kita membaca Alkitab ya, agar kita dapat pengetahuan yang baru dari hari ke hari, dan jangan sampai kita lupa berdoa sebelum membaca Alkitab supaya Roh Kudus menuntun kita. Roh Kudus membukakan hal-hal yang baru kepada kita. Roh Kudus menyingkapkan apa yang selama ini selubung. Terima kasih. Di akhir video, saya tetap sebagaimana biasanya mengajak kita semuanya supaya tetap kita berteguh di atas fondasi iman yang benar. Jangan lupa terus beritakan firman Tuhan dan jangan lupa terus bersaksi sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang datang kepada Kristus. Terima kasih.